Selamat sore teman-teman, mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah, amin ya rabbal alamin. Ada pemberitaan hangat di mana istri Aris Papua ingin mempenjarakan adik terpidana kasus Pina Cirebon atau Aldi. Nah, Aldi pun tak gentar, siap duel di ring. Nah, Renaldi alias Aldi, adik terpidana kasus Pina Cirebon, terancam dipolisikan Aris Papua dan istrinya. Nah, Aris Papua adalah polisi yang disebut-sebut Aldi sebagai penganiaya para terpidana kasus Pina Cirebon saat proses penyidikan di Polres Cirebon Kota pada 2016 silam. Nah, dalam keterangannya, Aldi menyebut Aris Papua dan Gugun Gumilar sebagai polisi yang paling kejam menyiksa dia dan para terpidana kasus Pina Cirebon. Nah, kedua polisi itu disebut saat Aldi menjadi saksi di sidang peninjauan kembali atau PK Sakatata dan 6 terpidana kasus Pina Cirebon. Nah, pengakuan Aldi ini membuat istri Aris Papua yaitu Bu Aniti tak terima. Nah, Aniti menekankan bahwa suaminya tak sekejam seperti kesaksian Aldi, adik terpidana kasus Pina Cirebon. Nah, kata Aniti, gak kejam, suami saya gak begitu, sama istri paling baik. Tahun 99 saya nikah. Nah, menangani saya aja gak pernah meski ada kesalahan, mukanya aja yang garang. Nah, Aniti meyakinkan Aris Papua tak pernah memarahinya, apalagi anak-anaknya. Nah, terkait soal tato yang dimiliki Aris, Bu Aniti mengaku tato itu dibuat waktu Aris sudah menjadi polisi dan ikut-ikutan teman-temannya. Nah, ketika kasus Pina ini bergulir, Aniti mengaku tidak pernah menanyai suaminya karena memang Aris tidak pernah bertugas di Polres Cirebon Kota. Nah, Bu Aniti mengaku sakit hati ketika Aris Papua mendapat cacian akibat kesaksian Aldi, adik terpidana kasus Pina Cirebon itu. Bahkan dia meminta agar Aldi dipenjarakan. Nah, dia juga meyakini Aris Papua sama sekali tidak pernah menyiksa terpidana kasus Pina Cirebon. Sementara itu, Aris Papua menjelaskan, sejak pindah dari Papua tahun 2007 silam, Aris bertugas di wilayah hukum Polres Cirebon Kabupaten. Nah, akibat kesaksian Aldi, Aris Papua merasa nama baiknya itu tercemar. Terlebih Aris Papua sampai dijuluki sebagai duta air kencing. Nah, tak terima dengan kesaksian tersebut, Aris berniat membawa Aldi ke jalur hukum. Nah, saat kejadian kasus Pina Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam, Aris Papua mengaku sudah bertugas di Polsek Karangsembung. Nah, demi menyeret Aldi ke penjara, Aris Papua bahkan mengaku sudah mendapat tawaran kuasa hukum dari Elsa Sharif. Nah, hingga kini belum ada pernyataan dari Aldi terkait ancaman istri dan Aris Papua. Yang sebelumnya dimana saat ditemui seusai sidang, Aldi mengaku tak gentar meski menyebut nama polisi yang pernah menyiksa dia dan para terpidana kasus Pina Cirebon. Nah, hal itu beralasan karena posisinya saat ini sudah bebas, bukan tahanan yang di Borgol seperti dulu. Nah, dikatakan Aldi kalau dulu dia itu dipukuli tidak melawan karena di Borgol. Nah, saat ini dia tidak akan tinggal diam, dan dia pun siap jika harus diadu di ring dengan polisi-polisi itu. Nah, Aldi mengungkap di persidangan itu dia tidak bisa menahan air mata karena rasa sakit yang dirasakan itu tidak bisa dilupakan. Nah, bahkan sampai 1 bulan setelah penyiksaan di Polres Cirebon Kota, dia baru bisa berjalan. Nah, saat melihat sang kakak Eka Sandi yang kini masih di penjara karena pasang badan untuknya, nah Aldi mengaku tak kuasa dan tidak tega sampai Aldi pun menangis. Nah, Aldi mengungkap ingin sekali berkumpul kembali bersama Eka Sandi dan keluarganya. Dia juga berharap sang kakak yaitu Eka Sandi dan 6 terpidana lainnya yang masih di penjara bisa segera mendapat keadilan dan dibebaskan. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada pengacara dan masyarakat Indonesia yang telah mendukung dan mengawal kasus ini. Nah, dalam pengakuannya di sidang PK terpidana kasus Pina Cirebon, Aldi mengaku pada tanggal itu 27 Agustus 2016 silam dia berada di rumah. Dia sama sekali tidak tahu adanya peristiwa tewasnya Pina dan Eki di Jembatan Talun. Bahkan dia baru mengetahui hal itu saat ditangkap bersama Sakatata dan 7 orang lainnya oleh polisi unit narkoba Polres Cirebon Kota. Nah, saat ditangkap itu dia sudah melihat kakaknya Eka Sandi dan teman-temannya sudah dipukuli polisi dan dibawa masuk ke mobil. Nah, Aldi mengungkap saat masih di mobil itu Rudiana tidak memukul, tapi itu Rudiana memukul saat para
tersangka berada di Polres Cirebon Kota. Nah, diterangkan Aldi, sesampai di halaman Polres, dia dan teman-temannya diminta berjalan bebek sambil ditendang dan dipukul oleh polisi di sana. Nah, di ruangan kanit itu pemukulan semakin brutal dan sadis, dan dia juga ditendang dan terus dipaksa mengakui telah membunuh dan memperkaos Pina. Nah, sekira pukul 24.00 Aldi dan para tersangka lalu dibawa menuju ruang tahanan. Namun ketika di depan ruang tahanan itu, dia dibariskan dan dipukuli terus oleh polisi. Tak hanya pakai tangan, mereka juga dipukuli pakai gembok hingga berdarah. Nah, untuk memastikan hal ini, kuasa hukum terpidana lalu meminta Aldi menunjukkan bekas lukanya di depan majelis hakim. Aldi pun menunjukkan bekas lukanya itu. Bahkan tak hanya itu saja, Aldi juga mengaku rambutnya sempat dibakar pakai korek, sementara mata dan kemaluannya itu dibalsem. Apakah dia masih ingat nama oknum polisi yang menyiksanya? Nah, dengan tegas Aldi menyebut nama Aris Papua dan Gugun Gumilar. Terkait nama Ibtu Rudiana, saat itu dia belum mengetahuinya. Namun ketika foto Ibtu Rudiana diperlihatkan, Aldi mengenali dia sebagai salah satu yang ikut menyiksanya. Diakui Aldi, akibat penyiksaan itu dia mengaku tidak kuat. Akhirnya sang kakak, yaitu Eka Sandi, mengakui telah membunuh Pina dan Eki dengan syarat Aldi dibebaskan. Nah, akhirnya setelah Eka Sandi mengaku, sekira pukul 12.00 Aldi pun dipisah dengan tahanan yang lainnya. Saat itulah dimasukkan ke ruang kanit 1. Sebelum dibebaskan, Aldi mengaku sempat dimintai untuk berlari, namun saat itu dia tidak mau. Akhirnya dia ditembak di depan ruang kanit dengan peluru karet. Nah, saat dibebaskan sorenya Aldi pun mengaku sudah tak bisa berjalan lagi. Baik teman-teman, itulah informasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.